Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Ya, khotbah-khotbah seperti ini akan berakhir akhir Desember 2022 ya. Nah, menjelang berakhirnya Desember 2022, saya akan mengangkat sebuah tema begini. Tantangan terbuka ya. Ya. Kalau Musa itu nabimu, Yesus harus Allahmu. Wah, ya. Tantangan terbuka dari Pendeta HTD. Kalau Musa itu nabimu, Yesus harus Allahmu. Ya bukan cuman Musa sih. Maksudnya ya ada Musa, ada Ibrahim, ada Yunus misalnya ya toh. Kita ambil 3 nabi aja lah. Ya, Musa, Ibrahim, Yunus ya. Kalau Musa itu nabimu, ya, Yesus harus Allahmu. Tantangan terbuka. Ini tantangan untuk siapa Pak ATD? Ya tentu saja untuk semua yang mengakui Musa itu nabinya. Ya bukan hanya Musa, Ibrahim juga, Yunus juga. Siapa yang mengakui Musa itu nabi? Ya, yang pertama ya, Yahudi. Tapi Yahudi yang KW ya. Kalau Yahudi yang murni, yang asli sudah jadi Kristen. Kalau Yahudi itu kan yang murni jadi Kristen. Tapi kalau Yahudi KW ya, itu mengakui Musa, betul. Musa itu nabinya, Ibrahim iya, Musa iya, Yunus iya. Jadi kelompok pertama tantangan terbuka untuk Yahudi KW, yaitu orang-orang dari saksi-saksi Yehova ya, dari Bapak Yahweh juga ya. Kalau Musa itu nabimu ya, Yesus harus Allahmu. Kemudian tantangan terbuka juga untuk Protestan dan Katolik. Protestan dan Katolik juga mengakui bahwa Ibrahim itu juga nabinya, Musa itu juga nabinya, Yunus itu juga nabinya. Ya. Kepada Protestan dan Katolik tantangan terbukanya sama. Jika Musa itu nabimu, maka Yesus harus Allahmu. Ya, itu kelompok kedua Protestan dan Katolik. Kelompok ketiga dari luar Kristen. Kalau toh ada dari luar Kristen yang menjadikan Ibrahim, Musa, Yunus itu jadi nabinya. Kalau toh ada, tantangan terbukanya sama. Kalau Musa itu nabimu, maka Yesus harus Allahmu. Bapak Ibu Saudara, kita sepakati dulu bahwa Musa yang dimaksud adalah Musa Alkitab. Ibrahim yang dimaksud Ibrahim Alkitab. Yunus yang dimaksud Yunus Alkitab. Sebab di Surabaya juga ada orang namanya Musa, di Jakarta ada orang namanya Yunus, di Semarang ada orang namanya Ibrahim. Jadi bukan itu ya. Kita sepakati Musa yang dimaksud, Yunus yang dimaksud, Ibrahim yang dimaksud adalah yang di Alkitab. Kalau Musa adalah Allahmu, maka kalau Musa adalah nabimu, maka Yesus harus Allahmu. Begini ceritanya ya. Musa itu menyembah siapa, terus yang milih Musa itu siapa? Anda pasti akan ngomong nih, Musa itu menyembah Yahweh, ya orang Yahudi KW akan begitu, malah bukan Yahweh, Hasim sekarang. Musa itu menyembah Hasim, Elohim katanya ya. Terus kalau Kristen Katolik akan bilang Musa itu menyembah Tuhan, menyembah Allah, menyembah Yahweh gitu. Di luar Kristen juga akan mengatakan tuh nabi-nabi itu menyembah Allah. Lalu Kristen yang jawaban Alkitab apa? Ya benar. Semua nabi itu menyembah Allah, masalahnya siapa Allahnya? Ini perkataan langsung Yesus ya. Ya. Di dalam Matius 23 ayat 34 ya. Ya, oleh sebab itu lihatlah aku
telah mengutus, aku mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat ya. Sebagian atau separuh daripadanya kamu bunuh ya, begitu dan seterusnya. Jadi siapa yang mengutus nabi? Yesus. Ini dia. Alkitab ya, Alkitabnya Kristen very clear. Matius 23 ayat 34 itu perkataan langsung Yesus, aku. Loh, kalau sudah aku itu udah nggak ada yang ngelawan gitu. Siapa yang memilih Musa, nabi-nabi itu? Oh itu Allah, oh itu Yahweh, oh itu Tuhan gitu. Tapi Yesus berkata apa? Aku. Ya udah nggak ada yang bisa ngelawan. Jadi valid yang memilih para nabi perjanjian lama adalah aku, Yesus. Ya, memakai nama sebutan Yahweh. Tentu saja Yahweh adalah namaku dan sebutanku untuk selama-lamanya. Keluaran 3 ayat 15. Jadi semua nabi dipilih oleh Yesus. Kalau di perjanjian baru Efesus 4 ayat 11 ya, Yesus memilih semua nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Efesus 4 ayat 11. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang memilih semua nabi adalah Yesus. Karena Yesus itu memilih nabi, pasti Yesus itu Allah. Yes. Karena Allah mengutus Ibrahim ya. Ya, Ibrahim diutus Allah, kemudian Musa juga diutus Allah di dalam Keluaran 6 ayat 1, 2 dan seterusnya. Yunus diutus Allah di dalam Yunus 1 dan Yunus 2. Ya, Yunus pasal 1 dan Yunus pasal 2. Jadi yang mengutus nabi pasti Allah. Tantangan terbukanya adalah ya, kalau Musa itu nabimu, maka yang memilih Musa, Allah yang memilih Musa, yaitu Yesus, harus jadi Allahmu. Lah kalau Anda cuman Musa itu nabiku, Yunus nabiku, Ibrahim nabiku, tapi Yesus Allahmu atau bukan? Bukan Pak, lah itu kan namanya aku mau ngomong apa ya, takut terlalu kasar ya. Ya, tantangan terbuka untuk direnungkan di akhir tahun. Kepada siapa saja yang mengklaim, mengakui bahwa Musa, Ibrahim, Yunus adalah nabinya. Ya, sebab Musa, Ibrahim, Yunus, Abraham, Ishak, Yakub sampai Maleaki dan semua nabi-nabi perjanjian lama. Yesus berkata, aku mengutus nabi-nabi. Ya, clear kan? Simple kan? Simple. Jadi yang memilih semua nabi itu Yesus. Yesus. Ya, lalu Anda klaim toh, ya, namanya yang mengutus nabi pasti Allah dong. Betul. Anda mengklaim bahwa Nabi Musa nabi kami. Kalau Nabi Musa itu nabimu, maka Yesus harus Allahmu. Seperti kami ini orang Kristen, kami percaya Nabi Musa itu nabi, kami percaya Ibrahim itu nabi, kami percaya Yunus itu nabi, terus sampai nanti Maleaki, ya toh. Di perjanjian lama, tambah lagi perjanjian baru. Karena kami tahu yang memilih nabi itu Yesus. Makanya kami percaya Yesus. Ya, kami memuliakan Allah dalam nama Yesus itu. Ya. Jadi ini tantangan terbuka kepada siapa saja yang mengklaim, mengaku bahwa Musa, Ibrahim, Yunus, siapa lagi, Daud, siapa lagi, Sulaiman, siapa lagi, ya banyak lah ya. Kami mengakui mereka nabi. Kalau kalian mengakui mereka itu nabi, maka kalian harus mengakui juga Yesus harus jadi Allahmu. Pada singkat dan clear, kita tetap dalam bingkai Indonesia Pancasila, Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi renungan akhir tahun ya. Ya. Aduh Pak, aduh kita benar-benar nggak kepikir seperti itu Pak. Ternyata ayat Alkitab very simple ya. Matius 23 ayat 34 kita nggak pernah baca itu. Sering kamu baca tapi kan nggak paham. Sama saya dulu juga gitu. Saya sering baca ayat itu tapi nggak paham-paham ya. Baru sekarang aja kita paham, setelah kita nyembah Yesus baru kita paham ternyata yang memilih nabi itu Yesus. Belum nanti ayat-ayat lain di
Perjanjian Lama banyak ayat lain perjanjian Lama. Semua yang memilih itu adalah Yahweh. Yahweh adalah nama sebutan untuk Yesus. Sementara kalau di Perjanjian Baru, Yesus sudah roh di surga, ya, misalnya memilih siapa? Paulus, kemudian memilih Silas, Yudas, terus memilih siapa itu Agabus, gitu. Terus banyak itu nabi-nabi yang jumlahnya 10 di Perjanjian Baru, termasuk Simeon, termasuk siapa itu Niger, ya, Barnabas dan sebagainya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita dalam bingkai Indonesia Pancasila, ya, saling toleransi, tetapi ini menemplak kita. Aduh Pak ATD, berat sekali Pak. Kalau kamu mengakui Musa itu nabimu, maka harus mengakui Yesus itu Allahmu. Berat sekali Pak. Ya nggak usah berat-berat. Aslinya begitu kok. Kalian aja yang nggak tahu. Aslinya itu begitu. Aslinya. Orang-orang Yahudi 10 murid, 12 murid tambah 70 murid. Kenapa percaya Yesus? Karena mereka tahu Perjanjian Lama yang asli, murni. Warokah dan Khadijah, ya, mereka tahu Alkitab bahasa Arab yang asli, murni, ya. Mereka percaya Nabi Musa dan sebagainya. Mereka percaya dan menyembah Isa Al-Masih sebagai Allah itu. Aslinya kan begitu aslinya. Alkitab bahasa Arab yang diyakini oleh Khadijah Warokah. Astagfirullah. Pak, Khadijah itu kan anunya anu. Ayo silakan dipikir. Beginilah caranya kita membuat edukasi, ya. Ya, harus memakai, biar ini kata-katanya tantangan terbuka, wah, gitu kan. Ya. Nggak ada romo-romo, nggak ada yang bisa, yaitu pendeta-pendeta Romo Tritunggal, pendeta-pendeta penyembah Allah segitiga, nggak ada yang bisa. Orang-orang Yahudi KW, jemaah iblis, ya, Saksi Yehova, Bapak Yahweh, nggak ada yang bisa, ya. Termasuk non Kristen juga nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang bisa, nggak ada yang berani menjawab tantangan terbuka ini, karena mereka tidak punya bukti apa-apa, ya, bahwa Yesus itu ternyata Allah segala masa, ya, itu menjungkir balikkan mereka semua, langsung tiarap semua, langsung game over semua itu. Tapi kita dalam bingkai Indonesia Pancasila, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.